Oke guys, jadi sekarang kita mau membahas soal SmartThings ya guys ya. Jadi karena AC Winfree Ultra ini sudah support WiFi, sudah ada WiFi built-in-nya dan bisa dikontrol dari handphone atau dari tablet ya guys ya. Mau Android, iOS gak ada masalah ya. Tinggal install SmartThings di Google Play Store ada, di Apple Store juga ada, tinggal diinstal aja ya guys ya. Ini kita sekarang coba pakai tablet Samsung karena Samsung ya. Oke, nah ya. Jadi ini kan ada SmartThings guys, tinggal dipencet ya guys ya. Nah, ini kalau udah buka kan tampilannya seperti ini nih guys. Kalau mau add AC-nya, di-connect ke tablet, cuma tinggal pencet tombol plus. Kemudian add device. Oke, nah pilihannya ada banyak nih. Ya kan, bisa scan apa segala macam. Kita pakainya yang scan QR code guys. Nah, QR code-nya ada di bawah sini guys. Tunggu. Nah, ini ada QR code-nya guys ya. Jadi ntar tinggal di-scan aja. Oke, coba di-scan dulu. Dapat nggak? Iya. Oke. Udah ya, dia lagi menyiapkan searching for your listener tuh. Oke guys, setelah tadi di scan, nih keluar tampilan seperti ini guys ya. If you have remote control shown. Nah nih cara nyalain, tulisan Korea. Ada cara nyalain wifi-nya guys ya. Nah cara nyalain wifi-nya adalah Hold the timer button. hold the timer button for 5 second. Nah coba ya guys ya nih, kita pencet guys ya timernya. Nah tuh ya guys ya tuh. Di AC-nya, tunggu. Nah, tulisannya AP, access point tuh sebenarnya ya guys ya, singkatannya ya guys ya. Nah, setelah dinyalain, tunggu. Oke, kita pencet next ya. Tunggu aja nanti. Oh, tunggu ya. Oh, sendiri otomatis ya? Oh iya tuh ada tulisan preparing guys tuh. Ih, keren. Preparing. Connecting. Gila gampang amat. Lagi connect guys, sebentar ya guys ya. Ntar gue cepetin aja nih. Nah, nih. Tunggu guys, nih. Keluar tulisan ya, connect to device ya, Samsung Room Asia. Tinggal pencet connect ya. Oke, pencet connect. Pertama kali connect ya guys ya. Gitu. Ya. Terus on your air condition, tunggu. Nah, on your conditioner press the power button. Nah, pencet power guys tuh. Power. Oke. Verification tulisannya itu guys. Verification loh. Sebentar ya guys ya. Nanti tunggu, bentar lagi akan connect. Oke, jadi kita nanti pilih wifi yang sama dengan yang dipakai di handphone atau tablet ya guys ya. Gitu. Terus nanti setelah masukin passwordnya, nah ini save wifi information allow. Nah, ini lagi diregister AC-nya ke Samsung account gitu ya. Guys, SmartThings ini keren banget loh guys. Jadi kita nggak perlu daftar dulu, bahkan nggak perlu bikin akun dulu untuk pakai SmartThings-nya gitu ya. Kalau yang merek lain, aplikasinya biasanya disuruh dia minta email dulu tuh, mesti daftar dulu, bikin akun dulu segala macam. Kalau SmartThings nggak usah, bener-bener jadi lebih aman juga sih. Nggak perlu nge-share informasi yang private ke Samsungnya gitu maksudnya guys ya. Nah, ini udah keluar guys. Ini bisa kasih nama. Ini udah connected ya basically ya. Tinggal dikasih nama nih, misalnya apa gitu ya. Ya whatever lah, coba ayo diisi dulu namanya. Ya, Winfree misalnya, oke. Oke, location-nya udah, misalnya terus set as favorit ya. Ini boleh dipencet, boleh enggak sih, cuman ya yang penting namanya dikasih nama AC-nya, karena kalau misalnya kalian bisa pakai mau pakai AC-nya banyak, jadi nanti namanya bisa beda-beda ya, supaya nanti nggak bingung nanti mau pakai AC yang mana gitu ya. Oke, kalau udah klik done. Nah, downloading add-on ya. Jadi kondisi tablet atau handphonenya juga mesti connect internet ya guys ya. Karena dia ada downloading add-on gitu dari internet tuh, gitu. Cuman mudah sekali kan connect-nya kan, nggak perlu mencet macam-macam, nggak perlu mencet banyak-banyak tombol, satu tombol aja udah bisa membuat AC-nya connect sama SmartThings-nya gitu ya. Oke, tunggu sebentar ya.
Oke guys, setelah itu ini adalah tampilan awalnya ya guys ya. Ini gila keren abis guys, bener-bener banyak banget yang fitur-fiturnya bisa dipakai ya guys ya. Jadi karena ini kondisinya aslinya sekarang lagi nyala ya guys ya. Udah, cooling di air ya, suhunya 24 derajat. Oke, kondisinya nyala, bisa dimatiin juga dari sini. Modenya sekarang adalah mode cool. Temperatur yang kita mau set ya, ini bisa naikin manual atau turunin manual dari sini. Contoh ya, jadi 23 nih, coba 23. Cek, jempolnya gede. Nah, bunyi tit, dengar gak guys? Ya, ini sekarang di AC-nya juga tulisannya 23 ya, gitu. Jadi ini temperatur yang diminta sama kita untuk mendinginkan ruangan ya, bukan temperatur ruangannya ya guys ya. Jadi ini temperatur yang kita minta AC-nya bikin suhu segitu ya guys ya. Oke, jadi ini kita bisa atur suhunya, kecepatan kipasnya bisa diganti-ganti, gitu ya. High apa gitu ya. Tuh ini high nih, high medium nih, gitu ya. Gitu. Terus, nah wind direction juga nih guys. Nah, bisa horizontal naik turun, kanan kiri, bisa vertikal naik turun. Kalau all itu berarti kanan kiri naik turun. Coba dipencet deh. Nah, tunggu ya, nih all nih. Nah, lihat ya guys ya, tuh. Siripnya, ini kan turun nih guys nih, siripnya nih tuh turun. Ya, ininya juga bergerak-gerak nih guys tuh. Kanan kiri atas bawah. Ya, nggak semua AC bisa begini loh guys. Bisa naik turun kanan kiri, atas bawahnya bisa diatur secara otomatis gitu ya. Kalau pakai mode ini, berarti kan anginnya lebih merata ya, bisa naik turun kanan kiri, jadi lebih cepat menyebar angin dinginnya ke dalam ruangan ya guys. Oke, terus, nah ini guys bisa manual dipencet windfree-nya guys. Kalau dipencet guys ya, nah ini kita lihat nih guys. Tuh, siripnya nutup guys, lihat ya. AC nyala loh guys, nih tetap 23 suhunya ya. Ini kalau dipegang, ini ada anginnya keluar nih. Lihat nih, ada anginnya keluar, pelan hembusannya ya. Pasti suaranya bakal sangat sunyi gitu ya maksudnya ya. Jadi mode ini bisa dipakai kalau misalnya kalian mau tidur malam nih gitu maksudnya, supaya nggak berisik. Oh iya, kalau dalam mode windfree suaranya cuman 20 desibel ya, sangat sunyi gitu ya guys ya. Gitu ya, ini kalau dipegang anginnya dingin keluar guys. Tuh dari bawah sini juga keluar nih. Tapi karena nggak kenceng gitu keluar anginnya, nggak kena badan, sedangkan suhu karena angin ini tetap keluar jadi suhu ruangan tetap terjaga gitu ya guys ya. Gitu, keren banget ya guys. Terus nih, ada air quality, lihat ya tuh. Jadi, PM10-nya banyak, gitu ya. PM2,5 sama PM1 ya. Jadi semakin kecil angkanya semakin bagus gitu ya. Ini kan baru nyala nih, jadi mungkin masih agak kotor ruangannya ya, gitu ya. Nah, terus di sini ya guys ya ada mode bedanya purify sama air purifying apa? Kalau purify kita manual. Kalau air purifying dia akan ada AI-nya, dia akan ngebaca sendiri. Oh, kalau kotor dia kapan dia harusnya aktif, kapan tidak harus aktif. Nah, yang diaktifin itu tadi yang kita ngomong di PM 1,0-nya itu ada kayak besinya kan tadi kan guys ya. Jadi mengalirkan listrik guys supaya debu-debunya, bakteri, semua virus nempel di situ nggak ke yang sudah kesedot nggak keluar lagi gitu, maksudnya nggak disembur lagi ke dalam ruangan gitu ya guys ya. Nih, kalau kita matiin windfree-nya guys, nih saya pencet deh. Windfree mati. Nah, ini ya. Tuh, kebuka lagi tuh flapnya guys tuh. Gila dingin banget AC-nya buset. Nah, merah ini menunjukkan kalau udaranya kotor ya guys. Gitu ya. Nanti kalau dinyalain lama-lama nanti akan jadi apa sih kalau yang tengah? Jadi biru. Biru bersih kan? Biru bersih. Kalau yang tengah-tengahnya ada orange. Merah, Merah, orange, hijau, biru. merah, orange. Oh, ada 4 tingkat bahkan. Ada 4 tingkat. Oh, oke. Ya, ini kelihatan ya guys. Jadi LCD-nya ini beda guys sama merek-merek lainnya guys ya. Ini ada petunjuknya nih. Nah, sekarang PM2,5-nya sekarang 113 partikel gitu ya. Nanti kalau ditungguin tuh balik lagi ke suhu tuh. Jadi dia bisa ganti-ganti sendiri. Ini ada logo WiFi guys tuh ya. Ini menunjukkan kalau AC-nya connect ke handphone atau ke tablet gitu ya, ke SmartThings gitu ya. Oke, next. Di sini ada lagi option. Nah, ada fast, ada quiet. Oh, kepencet lagi, sorry. Itu kepencet. Cooling and cleaning the air tuh, bener ya? Tuh. Very poor, berarti lagi kotor udaranya. Ini lagi bersih ini AC-nya nih, gitu ya maksudnya ya guys ya. PM10 itu agak gede guys, seperti ini nih di sini ya. PM10 tuh agak gede, debunya biasanya suka kelihatan tuh, kayak debu-debu yang kecil-kecil gitu ya maksudnya ya. PM2,5 tuh udah gak kelihatan sama mata guys, karena cuma 1/7 rambut kalau nggak salah PM2,5 itu. PM1 lebih kecil lagi, lebih gak kelihatan lagi. Jadi AC ini bisa ngefilter sampai PM1 tuh luar biasa banget guys, gitu ya maksudnya ya. Nih, jadi di sini ada fast, quiet, sama eco. Fast itu kayak mode powerful lah istilahnya ya. Jadi di AC-AC-nya kan juga ada mode powerful tuh. Jadi kita set suhu berapa aja, dia akan turun sendiri ke 16.
gitu maksudnya ya, supaya lebih cepat dingin. Biasanya kalau mau pulang rumah, kalau baru pulang habis dari luar gitu ya, panas-panas siang-siang, pakai mode fast akan lebih cepat dingin ruangannya dibanding nggak pakai fast gitu ya maksudnya ya. Gitu. Nah, kalau quiet itu kalau ya kita bisa quiet ya. Nah, ini beda sama Windfree guys. Kalau quiet itu dia anginnya jadi pelan. Oke, tapi flapnya tetap terbuka. Flap ini ya, tetap terbuka ya. Cuman dia jadi pelan anginnya supaya suaranya nggak berisik kalau mau tidur malam. Kalau mau pencet ini juga boleh, mau pakai Windfree juga boleh gitu ya, sesuai kebutuhan aja guys ya. Gitu. Nah, kalau Eco dia akan menghemat listrik. Memang sih nggak di state, jujur nggak di state hematnya sampai berapa banyak. Cuman intinya adalah yang pasti, oh iya kaget gue. Cuman yang pasti konsumsi listriknya akan lebih irit dibanding pakai mode biasa gitu ya guys ya. Nah terus di sini juga ada schedule guys. Schedule itu untuk nyalamatin AC-nya. Setiap hari bisa diatur nih. Misalnya hari Senin jam 6 sore nyala gitu maksudnya ya. Terus nanti hari Selasa jam 6 pagi mati gitu ya. Bisa diatur guys selama seminggu gitu ya maksudnya ya. Jadi pada saat nyala temperaturnya bisa di set langsung suhu berapa, kecepatan anginnya juga bisa diatur gitu ya guys ya. Itu di schedule gitu ya maksudnya ya. Nah, back. Nah, terus ada ini welcome air care. Ya, jadi welcome air care ini, nah, mendingan jelasin Pak Novan deh. Oke, jadi untuk Nah, welcome air care itu gimana ya? Ya, jadi handphone kita ini ada GPS. Betul. Ya, jadi ketika kita bawa handphone ini, ketika kita pergi keluar rumah, lalu kita pulang, dia akan ngebaca GPS handphone ini. Kalau kita bisa atur mau 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo dari dekat rumah, nanti dia akan keluar notif. Mau nyalain AC atau tidak. Oke, jadi misalnya kita mau pergi jalan-jalan nih. Jalan-jalan. Ke Bandung misalnya gitu ya. Nah, pada saat mau pulang rumah, udah tinggal 4 km dari rumah, akan keluar notifikasi nih di handphone atau di tablet. Kamu udah deket rumah nih, mau nyalain AC nggak? Ya, gitu kan. ya. Nah, kalau kita mau, ya udah nyala AC-nya. Otomatis nyala, sampai kamar udah dingin. Begitu masuk rumah udah dingin. Keren banget ya. Itu pakai GPS ya? Pakai GPS. Wah, bisa coba nyalain nggak? Pengen tahu aja kayak apa. Iya. Widih. Oke. Mesti set. Oh, mesti set. Oh, home-nya di set dulu ya guys ya. Tuh, bisa set home tuh. Dia nggak nyalain. GPS-nya mati. Ini nih. Ya, ini modelnya kayak gini lah guys. Jadi ini ada peta Google Map-nya nanti. Ya kan bener kan. Kita bisa set home kita di mana. Nah terus radius guys nih, radius. Ya bisa 1 kilo, bisa sampai 30 kilo dari rumah dia keluar notif. Gitu nanti. Gitu ya guys ya. Ini kita lagi di Samsung Center, CP Center di Biak. Ya. Jadi ya udahlah. Ya contohnya begitu. Nah ini kalau misalnya udah di. Nah tuh. Kalau home-nya udah di set ya. Nah ini welcome air care-nya bisa dinyalain ya guys ya. Jadi nanti radius berapa meter dari rumah dia akan tahu, dia akan kasih notifikasi. Kalau head unitnya kalian ada Android Auto atau ada iPhone punya apa namanya? Apple CarPlay. Ya kalau ada Android atau Apple CarPlay kalian konekin handphone ke head unit gitu ya maksudnya ya. Nanti pada saat jalan on the way pulang ke rumah di head unitnya bisa keluar notification tuh. Udah deket rumah nih mau nyalain AC enggak gitu. Keren banget ya. Kayaknya merek lain enggak ada. Aduh, dan sebenarnya aplikasinya cukup simpel ya guys ya gitu maksudnya nggak neko-neko gitu ya. Nah ini ada lagi nih namanya Good Sleep. Nah Good Sleep ini dia bisa naikin temperatur guys pada saat malam guys gitu ya. Jadi contoh. Kadang-kadang kita kalau mau tidur kan set suhunya kan 23 atau 22 misalnya gitu ya. Kadang-kadang kalau udah pagi jam 4 kedinginan, bener nggak? Kedinginan gitu kan maksudnya, gila dingin banget nih gitu ya kan. Kalau pakai mode ini dinyalain ya, nanti dia menjelang pagi dia akan naik suhunya guys. Kalau dari 22 dia akan bisa naik ke 24. Biasanya sih naiknya 2 derajat sih gitu maksudnya gitu. Jadi kalau pagi nggak perlu pakai suhu 22 dong karena nanti kan kedinginan. Jadi AC-nya bisa naikin suhu sendiri guys gitu ya maksudnya ya. Ini Good Sleep. Nah, auto dry ini tadi yang auto dry tulisannya. Iya, auto dry. Tadi di video auto clean ngomongnya salah dia. Potong gaji ya guys. Jadi ini auto dry ini kalau dinyalain ya guys ya. Nyalain ya. Nah ini kalau AC-nya dimatiin, dia punya angin pasti akan muter untuk mengeringkan evaporator. Ya, hygienically dry all internal moisture after cooling is complete. Jadi kalau AC dimatiin, dia akan masih nyala fan-nya gitu ya guys ya. Oke guys, next ini ada fitur freeze wash ya. Freeze wash itu sama kayak merek lain yang smart cleaner ya guys ya. Jadi dia fungsinya membekukan evap terus nanti dicairin supaya kotoran-kotorannya pada rontok guys gitu ya. Bukan berarti nggak perlu dicuci AC-nya ya. Ya bukan berarti tidak perlu dicuci AC-nya ya. Jadi freeze wash ini supaya di antara waktu servis tetap AC-nya tetap bersih, karena musuhnya inverter itu adalah kotor. Ya kalau pembuangan panasnya nggak baik, banyak kotoran,
wattnya akan naik gitu maksudnya ya guys ya. Jadi jangan lupa cuci AC tiap 3-4 bulan sekali gitu ya. Nah kalau freeze wash ini mungkin 2 minggu sekali ya kali Pak Novan ya. Per 480 jam. 480 jam ya. Defaultnya. Nyala Nyara defaultnya 480 jam. Defaultnya. Ya udah kurang lebih 2 minggu sekali lah. Ya kita ngomong 2 minggu sekali lah kurang lebih lah kalau enggak lah gitu maksudnya atau sebulan sekali lah gitu ya guys ya. Nah di bawah ini masih ada lagi guys nih ya. Ada energi guys tuh. Energi kalau dipencet ya guys ya. Ya coba. Nah ini kelihatan guys AC-nya sudah mengkonsumsi daya 62 watt hour. Ya. Rp90 AC-nya ya. Dan jadi kita bisa ngecek nih guys satu hari dia pakai kita bayar berapa sih listriknya gitu maksudnya ya. Terus kalau udah sebulan berapa duit listriknya kita mesti bayarnya gitu maksudnya ya. Jadi semua langsung kelihatan di sini guys ya. Gitu maksudnya. Savingnya berapa juga nanti ada. Ini kan baru nyala AC-nya. Kalau dipakai semakin lama nanti akan semakin kelihatan gitu maksudnya guys ya. Ini AC dingin banget guys dari tadi. Kita di depan AC-nya dingin banget. Oke, terus setelah energi ini yang paling keren guys. Ya, ada air care di sini ya. Oke, kalau dinyalain ini dia ngecek kualitas udara. Ih, gila keren banget. Ih, AC-nya. Ih, guys. Oh, ini kok jadi pelan ya? Anginnya udah mencapai suhunya. Tadi auto ya, itunya ya, anginnya ya. Nah, ini jadi pelan banget anginnya gitu maksudnya karena suhunya udah mencapai ya guys ya. Tunggu dulu guys. Ini mah mati kali guys outdoornya lihat tuh. 29 watt guys, yang bener aja. Ini AC ya. Nyala ya guys tuh. Ini jadi kuning, tadi kan merah ya. Berarti udah mulai bersih ya tadi ya di filter ya guys ya. Guys. 29 watt guys, nggak salah. 15 watt ya. Ini sih pasti sih outdoornya mati ya karena memang suhunya sudah benar-benar mencapai ya di ruangannya ya gitu ya maksudnya ya. Ini anginnya juga jadi pelan ya guys ya. Nanti akan bisa nyala lagi. Nah ini kita bisa lihat kondisi udara dalam ruangannya. Sekarang very unhealthy nih gitu ya maksudnya. Ini kelihatan nih PM10-nya ada berapa, PM25 ada berapa, PM10-nya ada berapa ya. Ini seiring perjalanan waktu kita bisa ngecek. Jujur ya ini sebenarnya cuma buat keren-kerenan doang sih. Cuman minimal kita bisa ngecek nih sepanjang hari udara kita kapan paling kotor. Kapan paling bersih sepanjang hari gitu ya. Tiap hari kita bisa lihat gitu ya. Untuk suhu ruangannya sekarang comfortable guys. Karena suhunya sudah mencapai 24 derajat. Ini suhu ruangan ya, bukan suhu remote ya. Humidity-nya 56%. Berarti di AC ini sebenarnya ada sensor humidity-nya. Kalau enggak dia tahu dari mana humidity-nya 56% guys ya. Dan nanti juga ini kita bisa lihat ya. Sepanjang perjalanan waktu kita bisa lihat nih. Suhunya kita pasti akan naik turun suhu ruangannya. Begitu pula dengan humidity-nya. Kalau humidity-nya di atas 70%, 80% dalam ruangan itu pasti jadi panas guys. Walaupun suhunya rendah gitu guys ya. Nah ini connected device-nya ada Windfree. Ini berarti bisa dipakai juga kalau kalian punya air purifier atau punya AC-AC yang lain, Windfree yang lain nanti bisa ada banyak di sini guys ya. Gitu. Ini dia akan connect sendiri guys gitu. Ya. Jadi ya kurang lebih begitu aja. Ini udah luar biasa, mantep banget gitu ya. Tadi pas nyoba-nyoba juga aduh asik banget gitu. Ini tadi kan PM 1,0-nya kan banyak banget ya guys. Ini sekarang udah tinggal 34 nih. Ya, PM 2,5 sama PM 10 masih agak tinggi, cuman PM 1-nya sudah berkurang, ya. Makanya di sini nilainya apa namanya? Dia punya warna jadi kuning. Gitu ya, karena sudah mulai lebih bersih dibanding tadi yang masih merah ya. Gitu. Ini live nih. Connect juga ke SmartThing gitu ya maksudnya ya. Suhunya 24. Wattnya masih 15 guys karena basically kompresornya nggak bekerja karena suhunya sudah benar-benar mencapai gitu ya. Jadi watt 180 masih bisa turun guys kalau memang suhunya sudah mencapai gitu guys ya. Oke, jadi segitu dulu aja videonya. Terima kasih banyak Pak Novan. Terima kasih. Ya, gitu ya maksudnya. Semoga AC-nya bisa laku, bisa dibeli sama masyarakat karena memang kita bisa lihat sendiri wattnya sangat kecil. Wattnya kecil, fiturnya banyak. Ada PM 1.0 bisa bikin udara lebih sehat di kamar. Gitu. Oke, sip. Oke, terima kasih ya. Sampai ketemu. Bye. Yuk.